البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam rahimahullah di dalam matan Aqidah Wasithiyah ini, bal humul wasatu fi firaqil ummah. Kalau wasat itu sebagai apa? Sebagai masdar. Tetapi kalau yang diinginkan adalah yang terbaik, maka sinnya itu di fathah sebagaimana dalam lisanul Arab, wasato. Dan ini yang diinginkan diambil dari firman Allah Ta'ala apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato, yaitu umat yang terbaik, bukan pertengahan. baik. Nah, dijelaskan oleh para ulama kapan dia itu menjadi terbaik, kalau dia itu tidak ekstrim yang kurang atau ekstrim yang melampaui, yang berlebihan. Jadi memang pertengahan. Nah, itulah yang terbaik. Sebagaimana yang terbaik dari gunung adalah puncaknya itu, puncaknya di tengah. Yang kanan dan kiri itu bukan yang terbaik, sekedar kaki-kakinya. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala di dalam matanya, dalam syarahnya, qauluhu wasat ya'ti bi makna at-tawassut baina syai'ain. Makna wasat itu terkadang datang dengan arti yaitu pertengahan dari dua perkara. Wa ya'ti bi maknal adl al-khiyar, yaitu yang adil dan yang terbaik. Fa ahlu sunnah wasat ay udulun khiyar. Maka ahlu sunnah itu adalah yang wasat dalam artian mereka adalah yang lurus dan yang terbaik. Kita tahu udul, kata para ulama adalah apa? Mustaqimus sirah, yang jalannya itu lurus. Mu'tadilin, yaitu mereka adalah yang seimbang, yang setimbang. Atau pertengahan, kembali ke mana pertengahan? Bainat tarafain, di antara dua ujung yang munharifain, yang menyeleweng. Tidak ifrat dan tidak tafrit, tidak berlebihan dan tidak bersikap kurang. Fi jami'i umurihim, di seluruh urusan mereka. Wa fil hadis, dan ada dalam hadis, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya. Tayyib, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih, setakat apa yang kita periksa dulu. Tayyib, nomor yang ke 35.128 dari Mutarrif, dari ucapan Mutarrif. Jadi memang bukan sabda Rasulullah SAW. Mutarrif dari kalangan tabi'in. Memang untuk ke Rasulullahnya sanad-sanad yang lain dhaif. Dulu pernah diperiksa. Wa qala Ali radhiyallahu anhu khairun nas annamatul awsat. Sebaik-baik manusia adalah yang polanya itu pertengahan. Namat itu adalah pola. Alladzi yarji'u ilaihimul ghali wa yalhaqu bihimut tali. Yang mana orang yang berlebihan dia akan kembali kepada kelompok yang pertengahan ini. Sementara yang belakangan nanti akan menyusul ini. Jadi semuanya akan rujuk kepada ini, rujuk kepada yang terbaik tadi. Dzakarahu Ibnul Mubarak an Muhammad ibn Talhah an Ali. Ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah nomor yang ke 34.491 dari jalur Yazid bin Harun dari Muhammad bin Talhah dari siapa ini? Dari Zubaid dari Ali. Zubaid itu adalah Ibnul Harith al-Yami. Dia siqah, cuma apa? Dia tidak pernah berjumpa dengan satupun dari sahabat, sebagaimana dikatakan oleh Ali Ibnul Madini, sebagaimana dalam Jami'ut Tahsil. Jami'ut Tahsil punya siapa? Alai. Alai ini adalah apa? Sebagaimana disebutkan oleh Imam siapa namanya? Al-Hafidz Al-Iraqi, mentua dari Ibnu Hajar, yaitu apa? Belum pernah saya melihat orang yang di zaman ini yang lebih hafal hadis daripada beliau. Ini Al-Alai. Nah, ini kitab Jami'ut Tahsil. Anak dulu punya, tapi dohirnya nggak ke bawah karena kuotanya terbatas. Kuota bawa barang. Sayang, kitabnya cantik dia, bagus. Tentang masalah ini mendengar dari itu ataukah tidak mendengar. Baik, maka ini dohir sanadnya adalah munqati'. Tapi ada pendukung juga dari riwayat Al-Walid ibnu Qais dari Ali, diriwayatkan oleh Al-Lalikai nomor yang ke 2201. Al-Walid siqah, tetapi tidak diketahui dia itu mendengar dari sahabat. Maka dohirnya adalah apa? Sanadnya tidak sahih dari Ali bin Abi Thalib. Tayyib, nggak apa, sekedar tambahan untuk apa itu para peminat mustalah.
disebutkan oleh Syekh siapa itu namanya, Muhammad bin Abdurrahman Al-Kattani di dalam kitab beliau Fahrosul Faharis. Barang siapa mendapatkan sanad ini, dia mendapatkan silsilah yang sangat indah. Sanadnya siapa itu? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar sebagaimana disebutkan oleh termasuk murid terbaik Ibnu Hajar, yaitu Al-Hafidz As-Sakhawi. Beliau mengatakan apa? Belum pernah, As-Sakhawi mengatakan belum pernah saya melihat di zaman ini yang lebih hafal dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan belum pernah saya lihat di zaman ini orang yang lebih hafal daripada mentua saya itu. Siapa tadi? Yaitu Al-Iraqi, ya rahmatullah. Al-Iraqi mengatakan belum pernah saya lihat seperti itu sanadnya. Di zaman saya yang lebih hafal daripada Al-Ala'i. Terus disebutkan sampai ke Sa'id Ibnul Musayyab. Kemudian Sa'id Ibnul Musayyab mengatakan seperti itu pada Abu Hurairah. Nah, kata Al-Kattani, kalau kita dapat sanad ini cantik dia. Musalsal dengan apa? Ahfadul Ahlil Asr. Penduduk masing-masing zaman yang paling hafal, paling kuat hafalannya. Al-Kattani, alhamdulillah kita punya bukunya, ada 3 jilid. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad madahallahu ahla tawassuti baina tarafain al-munharifain. Allah Ta'ala telah memuji kelompok yang pertengahan di antara dua kelompok yang menyimpang. Wa nahallahu anil ifrati wat tafrit. Dan Allah melarang dari ifrat, yaitu bersikap berlebihan, wat tafrit, yaitu bersikap kurang, wal ghulu, sama ya, bersikap berlebihan, wat taksir, yaitu bersikap kurang. Ini namanya apa? Atful mutaradifain, menggabungkan dua makna yang sama. Ghulu dengan ifrat sama. Kemudian apa? Taksir dengan tafrit sama. Fi ghairi maudhi'in fi kitabih, lebih dari satu tempat di dalam kitabnya. Qala ta'ala wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal bast. Jangan engkau menjadikan tanganmu itu terbelenggu ke lehermu, yaitu jadi orang yang pelit, kedekut. Dan jangan pula engkau itu menjulurkan ke segala penjuru, yaitu betul-betul menjulur, yaitu segala hartanya dihabiskan. Untuk apa? Sehingga menjadi tabdzir, kesia-siaan. Tayyib. Wa qala ta'ala walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dan mereka adalah orang-orang yang apabila berinfak mereka tidak berlebihan dan tidak pula mereka itu bakhil. Wa kana baina dzalika qawama, tetapi mereka itu tegak di antara itu, kelompok yang pertengahan. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, itu juga masuk. Wahai orang-orang ahlul kitab, jangan kalian berlebihan di dalam agama kalian. Wa qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, kita wallahu alam tidak menemukan itu, belum menemukan. Dinullah bainal mughali fihi wal mujafi anhu kan? Iya, mujafi anhu. Agama Allah itu pertengahan dari kelompok yang berlebihan di dalamnya dan kelompok yang kurang darinya. Mujafi kurang. Mujafi yaitu kurang, bersikap kaku, tidak mau mendekat. Iya. Mughali fihi yaitu berlebihan di dalam mengamalkannya sampai melampaui batas. Tayyib. Wa fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bagusnya radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal ghulu fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Hindari oleh kalian sikap melampaui batas, sikap berlebihan di dalam agama ini, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu hanyalah sikap berlebihan di dalam agama ini. Yang membinasakan Bani Israel banyak, sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain. Tapi manakala inti yang paling besar adalah ini, seakan-akan inilah yang memang apa? Hanya inilah yang membinasakannya. Tayyib. Akhrajahun Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa sahahu Al-Hakim. Ibnu Majah nomor yang ke 3029, Nasa'i nomor yang ke 3057, Ibnu Hibban 3871, Ibnu Khuzaimah 2867. Dan ini hadisnya adalah sahih sebagaimana telah diperiksa dalam bagian yang lain. Dan ini ada di dalam apa? Di dalam Sahihul Musnad. Tayyib. Wal ghulu huwal mubalaghatu fi syai'. Ghulu berlebihan adalah apa? Yaitu mubalaghah, sama ya, berlebihan di dalam suatu perkara. Wa tasdidu fi, dan bersikap keras di situ, yaitu mengeras-ngeraskan diri, bitajawuzil had, dengan melampaui batas. Seperti orang Khawarij disuruh kalau wudu cuci tangannya adalah sampai siku saja, tapi mereka sampai ketiak. Dengan alasan apa? Yaitu apa?
waghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan kalian, kata mereka, yad itu adalah sampai ke ketiak, maka cucinya adalah sampai ke ketiak. Mereka tidak lihat contoh dari Rasulullah. Juga ketika masalah memotong tangan pencuri, Rasulullah memotongnya hanya sampai ke pergelangan, mereka sampai ke ketiak, karena ini tangan, kata mereka. Ini berlebihan. Tayyib, qala syair, si penyair mengatakan, wala taghlu fi syai'in minal amri wa qattasid kila tarafai qasdil umuri dhamimu. Jangan engkau berlebihan di dalam suatu perkara, dan hendaknya engkau itu pertengahan dari kedua kelompok. Mungkin titik ya, waqtasid titik, dan hendaknya engkau bersikap sederhana. Kila tarafai qasdil umuri dhamimu. Karena kedua ujung dari perkara yang pertengahan itu adalah tercela. Kalau pertengahannya bagus tapi ujung-ujungnya itu jelek, yaitu ujung yang lebih dan ujung yang kurang, itu tercela. Zamim tercela, ya, madmum. Wa fi hadits Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha salasan. Binasa orang yang terlampau berdalam-dalam. Ini diriwayatkan oleh Muslim nomor yang ke 2670. Maksudnya berdalam-dalam bukan maksudnya kita nggak boleh memperdalam agama. Jelas semuanya yang Allah ajarkan itu berarti ada hikmahnya dan memang untuk kepentingan kita sendiri. Tapi maksudnya berdalam-dalam adalah melampaui apa yang diajarkan. Seperti yang dilakukan orang-orang Qadariyah, sampai berlebihan memperdalam itu. Seperti juga langkah-langkah orang ahli kalam yang berlebihan. Allah Ta'ala punya sifatkah? Sifat itu adalah istilahnya adalah huyuli. Sifat itu bagaikan cat pada suatu benda. Ini terlalu berlebihan membahas sampai seperti itu. Sebagaimana cat boleh dilepas, maka boleh zat itu dilepas dari sifat dia. Ini nggak mungkin. Akal itu nggak mampu untuk sampai ke situ. Tayyib. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa min kaidi aduwillahi iblisa an yashumma qalbal abd. Termasuk dari tipu daya musuh Allah iblis adalah dia membaui, menghidu ya, hati hamba. Fa in ra'a indahu quwwata iqdam. Kalau dia melihat hamba ini memiliki kekuatan untuk maju, wa uluwa himmah, dan ketinggian cita-cita, qallala indahul ma'mur. Dijadikan di mata dia itu perkara yang diperintah itu terlalu kecil. Ini kurang seperti ini. Wa auhamahu annahu la yakfi, dan membuat dia menyangka bahwasanya syariat Allah tadi tidak cukup. Tidak cukup tayamum. Perlu apa? Perlu kita bergulung-gulung dengan tanah sekalian. Nah, itu sifat berlebihan. Wa annahu yahtaju ma'hu ila mubalaghah. Perlu agama ini yang namanya berlebihan. Semakin berlebihan semakin Allah cinta. Ini buruk sangkanya dia pada Allah Ta'ala. Wa in ra'al ghaliba indahu al-inkifaf wal ihjam. Kalau dia melihat bahwasanya yang dominan di hati hamba tadi adalah selalu menahan diri dan selalu bersikap, yaitu ya memang seperti itu, tidak suka maju, takut-takut, sabatahu anil ma'mur, dijadikan dia itu malas dari perkara yang diperintahkan, yaitu terhambat, menjadi lambat, menjadi lembab. Wasaqalahu alaih, dijadikan perintah itu sesuatu yang terasa berat, sehingga sekalian dia mundur saja. Hatta yatrukah, sampai dia meninggalkan perintah tadi, au ba'dhah, atau meninggalkan sebagiannya. Kama qala ba'dhum, sebagaimana ucapan sebagian mereka, maksudnya mereka adalah para salaf. Ma amarallahu bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Tidaklah Allah memerintahkan suatu perintah kecuali di situ setan memiliki dua godaan, imma ifratin wa taksir wa imma mujawazatin wa ghulu. Boleh jadi yaitu ifrat. Di sini salah karena di dalam Ighatsatul Lahfan itu tafrid, dan itu yang sesuai, tafrid wa taksir, yaitu sikap kurang dan sama. Wa imma ila mujawazatin wa ghulu, atau dia itu melampaui batas dan berlebihan. Wala yubali bi ayyihi ma dhafar, dan setan tidak ambil kisah dia berjaya mendapatkan yang mana, karena ujung-ujungnya akan keluar dari jalan yang lurus. Berlebihan ataupun kurang itu akan lepas dari jalan yang benar. Wa qad iqtata'a aktsarun nas, dan iqtata'a aktsaron nas, dan setan telah berjaya untuk merompak kebanyakan orang, merompak dari jalan yang lurus. Namanya perompak, makanya perompak dinamakan waqtu ta'ut thariq, yaqtati'un nas.
illal qalila fi hadainil wadiyain, kecuali sedikit orang di dalam dua lembah tadi. Jarang yang berjaya keluar dari dua lembah itu dan tetap di atas jalan yang lurus. Baik, selesai dari Ighatsatul Lahfan yang pertama 116. Ilahuna wallahu a'lam. Baik. Khairul umur awsatuha tadi mauquf ala siapa? Mutarrif bin Abdillah bin Shukhir, termasuk khiyarut tabi'in ya. Mana udul mustaqim? Mustaqimus sirah. Nah, ini pembahasannya adalah di dalam mustalah al-udul. Mutarrif ini tabi'in. Iya tabi'in. Min kibar tabi'in.